Banyaknya artis yang mencalonkan diri menjadi caleg di 2024 nanti menimbulkan banyak sekali pro kontra dikarenakan dengan kepopuleran mereka dapat mendapatkan suara dengan lebih mudah. Salah satu kegiatan berjualan atau social commerce yang dilarang adalah di platform TikTok Shop. Kementerian Perdagangan memberi waktu seminggu sejak 27 September kepada TikTok untuk memisahkan TikTok Shop dari platform. Itu artinya mulai hari ini sudah tidak boleh lagi ada social commerce di TikTok. Merespon peraturan pemerintah untuk memisahkan kegiatan berjualan di media sosial dan e-commerce, tim TikTok Shop membuat pernyataan tertulis. Prioritas kami adalah tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami tidak akan lagi memfasilitasi transaksi e-commerce di TikTok Shop Indonesia mulai tanggal 4 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pihak TikTok sudah bersurat padanya dan menyatakan patuh akan mengikuti peraturan di Indonesia. Menteri Perdagangan memperbolehkan TikTok dipakai untuk wadah berjualan apabila TikTok membuat platform khusus e-commerce. Selamat siang pemirsa, Hambara News kembali hadir menyapa siang hari Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani siang hari Anda bersama saya Nurin Ataya dan Isya Rifa dan Maraiha. Inilah berita selengkapnya. Saudara, kemarin adalah batas akhir waktu yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk menghapus kegiatan berjualan di platform media sosial. Ini saya sedang bersama salah satu pengguna dari TikTok yang sering bertransaksi di TikTok Shop. Baik, di sini saya sedang bersama Mbak Arafi ya, Mbak? Ya. Jadi gimana sih Mbak pendapat Mbak tentang kebijakan penutupan TikTok Shop? Menurut saya kebijakan untuk penutupan TikTok Shop itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat umum ya, khususnya di kalangan seperti pedagang-pedagang offline store. Kalau untuk dampak negatifnya itu karena bisa meningkatkan tingkat pengangguran di kalangan anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, karena sebagian besar warga negara Indonesia di zaman sekarang itu anak muda isinya, anak muda yang berpenghasilan dari TikTok Shop tersebut. Gitu. Nah, jadi kabarnya ini TikTok Shop tuh akan dibuka kembali pada awal November. Jadi gimana pendapatnya dari Kak Arafi tentang akan dibukanya TikTok Shop kembali? Menurut saya bagus sih, karena bisa membantu. Sebenarnya ditutup atau nggak ditutupnya itu bisa sama aja ya, nggak berpengaruh lebih karena masyarakat umum itu bisa memilah-milah sendiri mana yang tempat dia untuk berbelanja gitu kan. Menurut saya bagus aja karena bisa mengurangi tingkat pengangguran tersebut dan anak-anak muda bisa berpenghasilan kembali melalui TikTok Shop tersebut. Baik, terima kasih ya Kak. Baik pemirsa, itu tadi salah satu pendapat dari pengguna TikTok. Mungkin sekian itu saja dari saya kembalikan ke studio. Kabar selanjutnya, akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan para remaja, bahkan anak di bawah umur. Berlaku bajagoan di jalanan yang berujung tindakan kriminal. Kami dari Reporter Sekitar 9 ini mewawancari salah satu narasumber tentang kenakalan remaja. Langsung saja kita ke narasumbernya. Selamat siang Pak. Siang. Mr. Andra. Di sini kami ingin mengenai kenakalan remaja Pak. Kenakalan remaja yaitu perbuatan remaja yang dimana tidak mengkondisikan sesuatu dan tidak memikirkan hal yang ada di dirinya. Menurut Bapak,
adakah dampak positif dan negatifnya dari kenakalan remaja tersebut, Pak? Pastinya ada. Pertama yaitu dampak negatifnya. Dampak negatifnya sangat berburuk banget sama si anaknya karena dia bisa mendapatkan kerugian dari diri dia sendiri, kemudian itu lingkungan dia yang tidak baik. Mungkin banyak pengaruh besar di anak itu. Kemudian untuk dampak positifnya, anak cuma lebih tahu aja kenakalan remaja seperti apa dan dia tidak memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana solusi untuk kenakalan remaja itu? Nah, untuk saat ini kita harus bisa mengkondisikan teman-teman atau lingkungan kita sekitar, yang dimana ada yang harus kita ambil dari sisi positif dan negatifnya. Jadi kita sebagai perilaku yang baik harus bisa menilai mana yang baik dan buruk. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Baik, saya Brilian Akbar Nugroho, saya kembalikan kepada studio. Pemain sinetron, presenter, musisi, hingga pelawak berbondong-bondong mendaftar sebagai bakal calon legislatif pemilu tahun 2024. Fenomena parpol mengusung artis semacam ini sebenarnya sudah lazim dari tahun-tahun sebelumnya. Namun yang menarik dari pemilu kali ini ada nama baru yang sosoknya terbilang kontroversi di jagat hiburan. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Selamat pagi pemirsa, saya Irfan dari TV9. Saya langsung turun ke lapangan di SMA Islam Global Surya untuk menanyakan tentang topik banyaknya artis nyalek di 2024 nanti. Langsung saja kita ke narasumbernya. Mari pemirsa ikut kita ke narasumbernya. Selamat pagi Kak. Saya Irfan dari Reporter TV9 ingin bertanya tentang 3 hal Kak tentang artis nyalek di 2024. Apakah kakaknya bersedia? Sebelum itu kakak bisa memperkenalkan terlebih dahulu Kak. Saya Ita, saya Siti, saya Nazla. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya Kak ya. Yang pertama ini, bagaimana pendapat kakaknya tentang banyaknya artis ibu kota yang nyalek di 2024 nanti Kak? Oke, jadi artis nyalek di 2024 nih masih jadi perbincangan hangat ya. Jadi kayak semua orang tahu. Betul Kak. Nah, jadi menurut saya sendiri it's okay kalau mereka mau jadi calon legislatif untuk 2024 ini. Cuman orang-orang yang non artis itu bakal kalah sama mereka yang populasinya lebih banyak ya. Peminat mereka juga lebih banyak. Terus mereka juga lebih gampang untuk terpilih ya. Karena banyaknya suara mereka yang udah terkenal gitu ya Kak ya? Iya benar. Dan mereka juga masih bisa mencari popularitas dari hasil nyalek mereka gitu. Terima kasih ya Kak. Ya, cukup. Selanjutnya ini Kak, kan tadi kakaknya, teman kakak Kaita itu udah bilang kalau banyaknya popularitas mereka yang bikin mereka gampang terpilih. Nah itu apakah artis-artis itu memanfaatkan nama besar itu Kak untuk terpilih menjadi calon legislatif di 2024 nanti Kak? Mungkin ada, tapi mungkin sebagian besar, banyak besarnya enggak. Contohnya seperti Farel Bramasta yang dia terjun ke dunia politik. Dia kan ingin terjun ke dunia politik itu ya tuh untuk bermanfaat bagi semua orang. Jadi mungkin ya seperti itu. Mungkin ada yang iya, ada yang tidak. Tapi karena kita tidak boleh menjudge semua artis itu terjun karena nama besar ya pemirsa. Iya, benar. Tidak bisa memukul rata. Tidak bisa memukul rata. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa pesan untuk artis yang nyalek di 2024 Kak? Pesan saya sih sebenarnya nggak masalah kalau artis mau mencalonkan diri selagi mereka punya skill atau keahlian dalam hal itu. Tapi kalau mereka tidak punya, menurut saya harus lebih memukuli lagi ilmu pemerintahan atau politik. Apalagi jangan memanfaatkan kepopuleritasan dan fans mereka untuk suara biar berada di bangku kepresidenan atau bangku pemerintahan. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya Kak. Baik pemirsa, itu tadi wawancara kita dengan ketiga narasumber kita yang mengenai hal berita tentang banyaknya caleg di 2024 yang dari artis ibu kota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio. Halo pemirsa, kembali bersama saya Nirma Langraini dalam perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 21 Oktober 2023. Baiklah, mari kita simak informasi perakiraan cuaca untuk kota-kota yang ada di Sumatera. Esok hari terpantau hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Banda Aceh,
Hujan dengan intensitas sedang untuk wilayah Padang. Waspadai hujan dengan intensitas lebat untuk wilayah Medan. Waspadai juga hujan yang disertai kilat maupun petir untuk wilayah Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Cuaca berkabut berpotensi terjadi di wilayah Jambi. Hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Bandar Lampung, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Hujan yang disertai dengan kilat maupun petir untuk wilayah Palembang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Baik, terima kasih Irfan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Nurin Ataya Dan saya Isya pada Maraiha, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa, salam Hanbada.